Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wa nashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fala mumatsila. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydha innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sya'arra qalbul mu'mini min khasyatillah tahatat anhu khatayahu kama yatahatu minasyajarati waraquha. Wa qala aydha ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Jami'at Taqwa yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Tambighul Ghafilin karangan Imam Abu Lais As-Samarqindi, pada kesempatan pagi hari ini Ahad tanggal 27 Muharram 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Juli tahun 2026 Masehi. Marilah terlebih dahulu kita bersama-sama tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk sama-sama memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya melimpah curahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian. Baik nikmat masih ditetapkan dan dikuatkannya Islam, iman dan ihsan kita, nikmat sehat walafiat, maupun nikmat alhamdulillah masih disampaikannya umur kita, sehingga sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah kita masih bisa menjalankan aktivitas, rutinitas dan juga kewajiban kita. Baik kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh yang alhamdulillah telah kita laksanakan berjamaah.
maupun kewajiban untuk melaksanakan thalabul ilmi setelah subuh ini. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih, Rasul bersabda, "Man shalla shalatas subhi jama'atan." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, wa jalasa ma'al imam, kemudian duduk bersama dengan imam untuk zikir dan mengkaji ayat-ayat Allah sampai waktu syuruk nanti. Kemudian kita melaksanakan salat Isra 2 rakaat. Setelah itu kita pulang, kata Nabi, maka kita dicatat oleh Allah pahalanya sama dengan melaksanakan haji dan umroh. Taman. 3 kali Rasul mengulangi sempurna, sempurna, sempurna. Yang haji dan umroh udah ongkosnya mahal, belum tentu sempurna bapak-bapak. Tapi kita yang pagi ini sholat subuh berjamaah, duduk sampai isyraq, pahala haji dan umrohnya sempurna, sempurna, sempurna. Gratis, dapat teh lemon lagi. Yang haji umroh belum tentu, kebanyakan selfie. Alhamdulillah. Dan insya Allah langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ini kelak akan menjadi wasilah dan juga menjadi sebab dimudahkannya langkah kita semua masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarga, para sahabat, para pengikut dan juga umatnya ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan tentang bab taqwa atau khaufum min Allah, bab yang menjelaskan tentang takut kepada Allah. Sebagaimana sebelumnya telah kita kaji dan kita bahas bahwa takwa atau takut kepada Allah itu yang sesungguhnya adalah bukan hanya sekedar takut akan adab Allah Subhanahu wa taala nanti. Bukan hanya karena takut karena keagungan dan kehebatan Allah, kebesaran Allah. Tapi takut kita kepada Allah itu bagaimana ketika hati kita mampu untuk bisa bergetar. Karena apa? Karena takut kepada Allah itu. Sebagaimana ketika kita takut mungkin dengan penjahat, takut dengan hewan buas atau anjing galak, mungkin kan bergetar hati kita. Tapi kenapa herannya kepada Allah gak bergetar? Maka jika belum ada getaran itu kepada Allah akan takut kepada kekuasaannya, itu belum dikatakan takut yang sesungguhnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idzaq sya'arra qalbul mu'mini min khasyatillah." Apabila hati seorang mukmin itu merasa gentar dan bergetar hatinya, tergentar serta bergetar hatinya. Yang dinamakan gentar itu kan karena takut. Bahkan kering disilahkan Pak Jali kalau orang saking gentarnya takut tuh kepoyo-poyo itu biasa. Ya, terkencing-kencing itu di celana. Ya. Kalau lihat film-film itu Pak Jali, ya saking gemeternya, saking takutnya, ya itu lebih-lebih harusnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika terjadi demikian pada hati kita, ketika merasa gentar, bergetar karena takut kepada Allah, hatta hatat anhu khotoyahu, maka dosa-dosanya berguguran. Dosa-dosa kita akan berguguran sebagaimana daun berguguran dari pohon. Itu hakikat takut yang sesungguhnya kepada khauf minallah yang sesungguhnya seperti itu. Diriwayatkan pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, ya, siapakah keluargamu wahai Rasulullah?" Qala Rasulullah, Rasul menjawab, "Ali kullu mu'minin taqiyin ila yaumil qiyamah."
Keluargaku, kata Rasulullah, adalah setiap mukmin yang bertakwa, yang takut kepada Allah sampai hari kiamat. Ala inna awliyai humul muttaqun, kata Nabi. Ingatlah wahai saudaraku, sahabatku, bahwa sesungguhnya kekasih-kekasihku itu adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang takut kepada Allah, itulah orang yang bertakwa. Makanya kenapa Allah mengingatkan kita, mengajak kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Jangan takutnya cuman tadi itu. Ya. Kayak orang takut dengan orang, di depan dia takut, di belakang ngomel-ngomel. Nah, di belakang berani dan sebagainya, bukan. Tapi yang sebenar-benar takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu berani mati kecuali matinya dalam keadaan Islam, dalam keadaan pasrah. Ya. Orang yang matinya dalam keadaan Islam menunjukkan itu orang yang insya Allah selamat. Walaupun ya tadi itu istilah Islam di kita banyak Islam KTP, Islam abangan, Islam turunan. KTP doang dibaca Islam, sholat enggak, ngaji enggak, perintah Allah diabaikan. Ya mending masih Islam statusnya. Catatan pernah bersyahadat. Karena syarat Islam harus syahadat. Kalau zaman Nabi dibaiat istilahnya. Tuh. Untung kita itu sebelum dinikahkan tuh pasti papang hulu suruh baca syahadat. Mungkin itu pertama kalinya, tapi itu penyaksian. Karena mau nikahi gadis semangat syahadatnya juga khusyuk. Ya, sambil bergetar. Kenapa? Di sampingnya ada wali kota, ada camat jadi saksi. Meter baca syahadatnya. Tapi sungguh, setelah itu dia mungkin gak pernah sholat, gak pernah merasakan ibadah. Tetap ya Islam tuh. Gak pernah ibadah. Nanti kalau mati atau kiamat masuk neraka, dia pasti umpamanya nanti diangkat oleh Allah. Ada Allah malaikat Malik, coba tuh dikoreh-koreh di neraka tuh, cari ada yang enggak ada imannya. Oh ada nih loh, ya Allah ada nih, kata malaikat Malik. Dia pernah nih sedikit doang. Kenapa? Waktu nikah baca syahadat. Wah udah angkat, udah gosong hitam enggak ketahuan rupanya. Dimandiin, dicelupin di sungai kehidupan, Nahrul Hayat yang ada di surga. Tuh, baru cik masuk ke surga. Kata Pak RT, lu dari mana aja baru nongol? Iya saya mampir dulu, soalnya saya syahadatnya waktu nikah doang katanya. Nah kalau yang suka sholat, syahadat berapa kali? Tahiyat. Otomatis. Ya, maka jaga Islam ini jangan sampai lepas. Seberapapun nilai yang mau kita tukar dengan Islam, jangan mau. Karena zaman sekarang, ya, gimana ekonomi semakin sulit, lapangan kerja semakin sempit, ya, hutang melilit. Jangan sampai kita jual, kita gadaikan Islam kita ini. Itu perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan berani mati kamu kecuali dalam keadaan Islam. Artinya orang yang mati dalam keadaan luar Islam kafir, jelas fi nari jahannama khalidina fiha, neraka jahannam selama-lamanya. Artinya kalau Islam walaupun masuk neraka, ada harapan nanti dikeluarkan. Cuman kita mau mampir jangan mampir Pak Jali, emangnya rumah makan Padang diampiri. Ya, itu neraka. Ya. Memang kata Nabi, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari api neraka mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman. Akan dikeluarkan dari api neraka orang yang dalam hatinya ada imannya walaupun sebesar dzarrah. Dzarrah itu biji sawi atau biji jagung, sekecil apapun. Akan itulah sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wala fadla li ahadim minkum illa bi taqwallahi azza wajal. Kemudian Nabi di akhir sabdanya ketika ditanya sahabat tadi tentang siapa keluarganya, Rasul berjawab, wala fadla
li ahadim minkum, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan, tidak ada keutamaan bagi seseorang di antara kamu kecuali karena takwanya, bukan karena korupsinya, bukan karena punya emas 74 kilo Pak Haji Ali, ya, bukan. Tuh, berangkasnya juga hebat itu mah. Bukan, yang mulia bukan itu, tapi yang paling bertakwa kepada Allah. Maka jangan pernah hidup ini pesimis karena nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, apapun jabatan kita, pekerjaan kita, yang penting takut kepada Allah, takwa kepada Tuhan jadi nomor satu, prioritas kita. Ya, karena orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang yang termulia. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang termulia di antaramu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hadis dari Ar-Rabi, dari Hasan cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Ada 3 macam perbuatan yang menyelamatkan kita. Tuh. Namun juga ada 3 macam perbuatan yang membinasakan kita. Tuh. 3 macam perbuatan yang menyelamatkan kita. Ini berarti perbuatan ini harus kita lakukan agar kita selamat. Sedangkan 3 macam perbuatan yang membinasakan, kata Nabi, harus kita jauhkan sejauh-jauhnya agar kita tidak binasa. Fa'ammal muhlikatu, adapun kata Nabi 3 macam perbuatan yang membinasakan, ini yang harus kita jauhkan adalah syukhun muta'un, bakhil yang diikuti, perasaan bakhil yang diikuti, dituruti. Sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia ini semua pasti punya perasaan bakhil, alias pelit bin medit bin buntut kasiran. Tuh, bakhil ini pasti manusia itu memang ditaruh dalam hati, tapi ketika itu diturutkan, ini yang tidak boleh, ya. Sehingga kalau bahasanya terlalu pelit. Kalau sudah terlalu pelit, punten, jangankan buat orang lain, kadang-kadang buat diri sendiri pun nggak, sayang. Ada pernah di kampung saya itu orang pelitnya, ya Allah, luar biasa. Uangnya banyak, tanahnya hektaran, di mana-mana punya. Kebun cengkehnya banyak di mana-mana. Tuh. Tapi orang heran, nggak pernah beli mobil, motor, jangan sepeda. Pasar itu naik ojek aja, kadang jalan kaki. Kenapa, Pak Haji? Kok nggak ini? Lah, ngapain beli mobil? Servisnya, perawatannya mahal, bensinnya mahal. Ya, belum bayar sopirnya, males. Bahkan di rumahnya pun masaknya, kenapa nggak pakai gas? Takut meleduk. Makanya pakai garam aja, pakai ini. Waduh, uangnya banyak. Ya, ujung-ujungnya habis buat berobat. Sama aja. Naudzubillah. Ini ada. Di zaman dulu juga Nabi juga ada orang pelit luar biasa. Walletnya luar biasa. Akhirnya komunitas orang miskin kumpul semuanya. Yuk, ini orang payep, walletnya amat orang-orang. Yuk kita undang aja makan-makan. Orang miskin makan sumbangan, itu cari uang dari mana? Diundang makan semua. Ya, diundang. Waduh, begitu makan mereka lahap luar biasa. Sampai kenyang di leher, mutah. Udah mutah dimakan lagi. Kemaruk katanya kalau orang Cilegon itu. Ya. Naudzubillah. Itu pernah cerita zaman Nabi suatu orang yang pelit luar biasa. Jangankan masih orang, buat sendiri pun sayang. Ya. Alasannya sederhana padahal pelit. Allah sendiri suruh kita apa? Menikmati apa yang Allah berikan sebagai nikmat. Innallaha, kata Nabi dalam hadis, innallaha yuhibbu ayyara asara nikmatihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah senang. Sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang. Ketika Allah melihat orang-orang itu menikmati hasil daripada
rizki yang Allah berikan kepada kita. Silahkan ya Pak Haji Huda beli Alphard, monggo silahkan, nikmati ya. Yang penting kalau jalan-jalan Pak Haji Ali diajak ya, itu yang penting. Ada hak-hak yang kita tunaikan dari harta kita ya. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, kata Allah, pada harta-harta mereka orang-orang kaya ada hak lisaili wal mahrum. Hak siapa? Orang yang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Karena nggak semua orang tuh walaupun nggak mampu minta. Di antaranya ada juga orang mampu minta-minta. Bahkan banyak viral sekarang orang minta-minta tuh orang kaya. Jadi profesi setelah minta-minta rupanya tuh. Ya, di India ada tuh orang punya apartemen 4, uangnya triliunan. Apa profesinya? Ngemis. Oh, di lampu merah katanya. Ya, ada tuh pernah viral. Lah iya, ngebayangin tuh ngalahin PNS Pak Haji Ali di lampu merah per 1 menit. Merah lampunya, ada orang ngasih 2.000 aja satu orang ngasih ya. Nggak masa sih nggak ada yang ngasih pun ketika pas merah lampunya. Lah kali 24 jam berapa menit itu berarti 2.000 kali berapa itu, kali sebulan Pak Haji Ali, kalah PNS ya. Ini jadi profesi akhirnya ya. Ya, artinya ada hal seperti itu. Ada hak di harta kita di mereka. Allah titipkan lewat kita, jangan kita ambil, jangan kita makan, itu punya mereka. Cuman lewat kita Allah titipkan, itu harus paham. Bagi orang yang berilmu, beruntunglah. Karena orang nomor 1 di dunia ini, kata Nabi, innamad dunya li arba'ati nafarin, dunia ini sesungguhnya milik 4 orang. Dunia segini luasnya, banyak orang, cuman milik 4 orang doang. Pertama, kata Nabi, abdun a'tahullahu malan wa a'tahullahu ilman. Dunia ini milik orang yang Allah berikan ilmu dan Allah berikan harta. Ini nomor 1 dah, gak ada lawan. Ilmu punya, harta punya. Dengan ilmunya, hartanya ya Allah manfaatnya luar biasa. Diundang di rumahnya yatim, piatu, janda, jompo, ulama, kiai, makan di rumahnya berkah luar biasa. Nggak bahkan berkurang, bahkan bertambah. Tuh, rumahnya bagus, diundangnya ustadz, ulama. Karena ada ilmunya. Inilah nomor 1 yang luar biasa. Karena tahu haknya, harta ini ada titipan mereka. Yang kedua, dunia ini milik orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Tapi harta nggak diberi oleh Allah. Ini yang kedua. Ilmu punya, harta nggak punya. Tapi karena dia punya ilmu, dalam hati dia ngomong, ya Allah, saya pun kalau punya harta seperti nomor 1 tadi, akan saya undang ustadz, fakir miskin, biar kumpul di rumah saya makan. Saya santuni, saya sedekah mereka. Udah gitu makan di rumah, pulangnya dibawain, ya ustadznya diamplopin Pak Haji Ali. Berkah luar biasa. Maka pahalanya sama dengan nomor 1 ini. Tuh. Yang ketiga, orang yang diberikan oleh Allah harta banyak tapi nggak ada ilmunya. Maka karena harta banyak nggak ada ilmunya, apa yang dilakukan? Di rumah diundang artis ibu kota nomor 1 sinden biduan, suruh joget sambil disawer, sambil dipencet-pencet. Tuh, teman-temannya pesta foya di situ mabok, cuman untuk senang-senang doang, bumerang harta itu. Ya, celaka orang itu. Banyak harta nggak punya ilmu. Lah yang keempat ini yang paling belangsak nih Pak Jali nih. Harta nggak punya, ilmu nggak punya. Tuh. Harta nggak punya, ilmu nggak punya. Apa yang dilakukan? Dia ngomong kayak kalau saya punya harta kayak nomor 3, saya undang ronggeng yang nomor 1 yang paling molek, montok, semok, denok. Saya undang semua orang biar datang ke rumah saya. Itu dosanya sama dengan nomor 3. Padahal dia nggak udah susah, harta nggak punya, ya ilmu nggak punya. Cuman ngomong begitu, kan banyak orang begitu tuh suka iri sama orang-orang yang seperti itu. Nah, akhirnya dosanya sama. Yang nomor 3 mending dosa juga Pak Jali nyenggol-nyenggol,
ngeremes-remes. Lah ini meremes enggak, ngerasain enggak, dosanya sama. Tinggal silahkan kita di posisi yang mana dari 4 ini. Ini hadis sahih kata Nabi. Dunia ini memang 4 orang ini. Mudah-mudahan kalaupun kita belum bisa nomor 1, biarlah yang penting kita punya ilmu. Ya, walaupun harta enggak punya. Kita niatkan, ya Allah, kalau saya diberikan rezeki, saya akan santuni, saya akan sedekah, saya akan usap rambut kepala anak yatim. Ya, rumah saya undang para ustadz. Jumat apa hari Minggu pagi, kata Pak Jali, pulang-pulang bapak-bapak semua sarapan di rumah saya. Hebat kan? Luar biasa. Beneran. Pasti itu kalau pulang habis pengajian pagi Ahad, ada sarapannya. Minggu depan banyak yang ngaji Pak Jali. Ya, itu baru berkah. Ya, itu baru berkah itu. Nah, niat doang, tapi jangan awas Pak Jali niat-niat begitu dikasih uang, lah eman amat lah, sayang ladeni amat, lupa. Jangan, ya, itu niatkan saja seperti itu. Itulah ilmu itu dalam arti bukan awas, bukan ustadz, ulama, kiai yang punya ilmu, bukan. Karena notabene banyak yang mereka itu ustadz kaya pelit, banyak itu, jangan dikira. Ya, mudah-mudahan kita bukan bagian dari seperti itu. Buat apa? Keberkahannya bukan dari situ. Tuh. Kemudian yang kedua, wahawan mutabaun. Perkara yang membinasakan kita adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Ya, hawa nafsu yang dituruti. Nuruti hawa nafsu itu nggak bakal selesai. Sebab kata Nabi, seandainya manusia ini punya emas 3 kotak, pasti pengen. Tuh, sekarang kelihatan nih gambaran negara kita sekarang yang mereka yang menuruti hawa nafsu luar biasa. Ya, itu hawa nafsu saja yang dituruti itu. Kalau dipikir apa, jabatan punya, gaji punya, semua sunnah, tunjangan udah, kok masih korupsi. Sedangkan ini semakin merajalela di semua lini, ya, perkorupsian di negara kita ini, ya naudzubillah. Ini semua lini ini mah, karena masing-masing selalu berlomba-lomba. Akhirnya kita yang rakyat yang semakin menjerit dan sebagainya. Ini artinya ini kita perlu doa yang luar biasa dari kita orang-orang lemah ini. Doanya mustajabah. Doa yang terbaik, semoga mereka semua disadarkan. Ingat penderitaan rakyat, perjuangan rakyat. Ya, karena semua pasti ini memicu kesenjangan yang luar biasa. Akhirnya rame-rame kiai berfatwa. Ya, kita nggak usah berfatwa, nggak usah ngajak yang tidak baik. Mari kita ajak kebaikan saja. Ya, nggak usah bikin ini haram dan sebagainya. Tuh, yang baik-baik saja kita doakan. Karena bagaimanapun mereka bagian daripada kita. Cuman harapannya mudah-mudahan mereka diberikan kesadaran atas kesalahan mereka. Ya, itu karena kuncinya mereka menuruti hawa nafsu. Kalau enggak menuruti hawa nafsu, karena mereka berpikir harta itu mengekalkan mereka. Ya, mereka berpikir nggak mau mati. Itu kuncinya dalam bab ini, karena mereka tidak punya rasa takut kepada Allah. Ya. Ini bab kita seperti itu. Kemudian yang ketiganya, i'jabul mar'i bin nafsih. Perkara yang membinasakan kita adalah i'jabul mar'i bin nafsih, merasa bangga terhadap diri sendiri, kagum terhadap diri sendiri, atau dinamakan ujub. Ya, ini hati-hati, ujub ini melenyapkan amal kita. Wa amal munjiyatu, adapun perkara atau 3 macam perbuatan yang menyelamatkan kita. Yang pertama adalah, nah ini, khasyatullahi azza wa jalla fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik secara rahasia maupun terang-terangan. Takut kepada Allah yang sesungguhnya inilah ketika sembunyi atau terang-terangan, ketika sepi atau ramai. Ya. Karena banyak orang yang takutnya cuman ketika banyak orang, ketika sepi. Takutnya kalau ketahuan, kalau nggak ketahuan sikat, habis. Nah, ini berarti belum takut yang sebenarnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, perbuatan yang menyelamatkan kita adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Adil baik dalam keadaan senang maupun marah.
Berlaku adil, berbuat adil, baik dalam keadaan suka maupun benci. Karena umumnya manusia ini tidak bisa adil secara menyeluruh. Keadilan dunia ini memang cenderung apa? Pilih kasih. Coba Allah ingatkan dalam surat Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul taqwa. Jangan kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kamu tidak bisa berlaku adil. Memang cenderung seperti itu. Kita ini kalau benci sama seseorang, walaupun dia benar, kita salahkan. Sebaliknya, ketika kita senang sama seseorang, salah dibenerin. Itu ada kecenderungan seperti itu. Wih, ini mah cantik, ini mah ini mah senang saya ini. Oh, salah dia dibela terus. Oh, ini mah keluarga saya, ini mah dibela padahal salah. Tapi ketika benci kita sama seorang, padahal dia ini apa namanya benar ini, tapi kita salahkan. Itu kecenderungan hukum. Ya, di dunia kadang masih ada hukum seperti itu. Ya, itu. Tapi ketika kita mampu berbuat tegas, makanya Rasul SAW jauh-jauh sudah di depan para sahabatnya mengatakan, wahai sahabatku, sekiranya Fatimah putriku mencuri, saya langsung yang potong tangannya. Itulah tegasnya seperti itu. Mestinya begitu. Pak RW, Pak RT langsung di depan warganya. Kalau anak saya salah, istri saya salah, saya langsung yang menghukum. Statement yang luar biasa itu. Ya, itu artinya orang yang akan selamat yang seperti itu. Yang salah dihukum salah, yang benar. Jangan kata Bang Haji Roma Irama, Pak Haji Ali. Ya, nyanyiannya itu. Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Inilah hukum sekarang banyak seperti itu. Tuh. Sehingga ya Allah, kalau kita dengar berita yang viral sekarang meruat ke tuli-tuli. Ya, jaksa agung malah yang membela-bela, malah katanya yang korupsi bagaimana? Ada orang ngaku tuang saya lah sebagainya, macam-macam. Ya. Itu luar biasanya, ya. Skandal begini nih. Ya. Enggak mau dengar, enggak mau lihat, dengar lihat. Ya, seperti itu. Apa sebaiknya kita lakukan? Yang terbaik menurut Allah saja. Mungkin ini pembelajaran bagi kita semuanya, baik bagi yang awam, yang bawahan, apalagi yang atasan. Karena kalau bahasa dunia mah semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Tuh, benar nggak Pak Jali? Semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Tuh, itu artinya mungkin itu ujian-ujian dari Allah buat mereka. Yang seharusnya menjadi pembelajaran. Yang dikhawatirkan adalah ketika murka Allah itu datang. Ini adab Allah datang. Karena Allah tuh nggak diam. Karena kita yakin orang beriman, la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah tidak tidur, Allah tidak ini. Suatu saat Allah akan menampakkan yang benar mana, yang salah mana. Dan Allah pun pasti akan menegur orang yang salah. Masa Allah nggak negur? Ya, itu. Semoga apapun yang Allah timpakan untuk kita, mereka jadi pembelajaran buat kita agar kita sadar hakikatnya. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41, la'allahum yarjiun, agar mereka merasakan sedikit daripada teguran Allah, siksaan Allah. Harapan Allah mah apa? Allah masih berharap tuh, la'allahum yarjiun, semoga mereka kembali sadar dan kembali kemana? Tentunya kepadaku, kata Allah. Allah masih berharap ya bisa sadar, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, perbuatan yang menyelamatkan kita adalah al-iqtisad fil faqati wal ghina. Tuh. Itu sederhana baik dalam keadaan miskin maupun kaya. Iqtisad pertengahan. Ya, kaya ataupun miskin. Dalam arti memang iqtisad ini pertengahan, jangan terlalu berlebihan, sederhana itu, tapi jangan terlalu pelit. Ya. Kalau dalam bahasa Allah surat Al-Isra ayat 26, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika
wala tabsutha kullal basti. Janganlah kau jadikan kedua tanganmu terbelenggu di atas lehermu. Bahasanya seperti ini nih. Ini menunjukkan kalau orang terlalu pelit nih. Diminta, itu kan bahasa pelit Allah tuh. Wala tabsutha kullal basti, dan jangan terlalu menjulurkan tangan. Jangan terlalu. Artinya yang sedang, ada kalanya, ada kalanya. Nah, itu. Sebab apa kata Allah? Harta yang kamu bakhilkan nanti akan dikalungkan di lehermu kelak hari kiamat berupa ular sawah yang mengerikan. Kepalanya botak, matanya buta sebelah. Ya, ular sawah yang mengerikan. Itu surat Al-Isra ada dijelaskan oleh Allah. Ayat 26 kalau nggak salah itu yang menjelaskan tentang itu. Harta yang dibakhilkan itu kelak akan dikalungkan di leher kita berupa ular sawah yang mengerikan. Na'udzubillah. Tuh. Jadi ini 3 perkayaan. Iqtisad itu bukan berarti ekonomi sederhana lalu tidak menikmati tadi. Ya, sebab dalam hadis tadi juga Allah senang ketika nikmat yang Allah berikan itu kita nikmati, itu bentuk syukur dengan catatan tidak lupa diri, tidak untuk kesombongan, tapi untuk rasa syukur menikmati. Ya, yang diniatkan semuanya untuk ibadah, beli mobil untuk ibadah. Ya, semua untuk ibadah, jalan untuk ngajak yang lain silaturahmi, ya, tadabbur alam dan sebagainya, monggo silahkan nikmati, tapi jangan untuk kesombongan, ya, tapi untuk menolong, untuk mengembalikan agar Allah yang beri nikmat itu senang karena nikmatnya disyukuri oleh hambanya itu. Sebab kadang-kadang kalau terlalu sederhana juga, ini sederhana biasa, iya. Tapi kalau terlalu sederhana, nah ini bahaya. Intinya jangan berlebihan, ya. Jangan udah punya ini beli lagi yang ini yang akhirnya enggak kepake. Itu namanya mubadir. Mubadir itu jelas temannya setan. Ya, itu. Itulah mungkin sementara kajian tentang khauf minallah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini kembali lagi menjadi pengingat buat kita semua tentang hakikat bagaimana kita harus takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena di akhir Imam Abu Lais As-Samarqandi mengingatkan takut kepada Allah itu hendaknya ada dalam 4 hal. Yang pertama, takut karena apa? Karena kita riya. Takut dalam ibadah kita ada riyanya. Kemudian takut karena kita menjadi hina dengan ibadah kita karena ada istilah, ya, takut hina kita gara-gara kita berhati-hati, dan takut tidak diterima ibadah kita. Itu hakikat takut kata Imam Abu Lais Samarqandi dalam kitab ini. Sebab Allah berfirman, innama yataqabbalullah, sesungguhnya Allah hanya akan menerima ibadah orang-orang yang takut, yang takwa pada Allah. Dan yang keempatnya, takut itu adalah takut kita tentang keselamatan dan pemeliharaan. Karena Allah berfirman, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan itu. Demikian mungkin pengantar materi sebelum ditutup sambil nunggu bisu waktu suruh. Jika ada yang tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Silakan. Baik, Pak RW, pertanyaannya memang intinya usul kemana ya? Kita tunggu aja kabar baiknya Pak RW. Ya, kalau ulama, kalau dia ada yang gerakin, insya Allah. Ya, karena memang kadang-kadang apa ya, emosi orang itu berbeda-beda, sehingga kadang tidak menunggu bagaimana itu berpikir biar bersinergi, kumpul langsung sendiri masing-masing punya statement. Ini juga repot. Yang kadang-kadang kalau nurutin nafsu melihat begini ini ulama langsung aja kowa dan sebagainya ya. Nah, itu. Ini artinya memang di situ ada majelis ulama ya, sudah ada majelisnya. Untuk buat undang-undang kan repot lah kalau di kita harus prosedurnya nggak semudah itu kan, seperti itu. Pasti ada tahapan-tahapannya. Biarlah mungkin majelis ulama perlahan-lahan membuat fatnya kumpul para ulama. Ya mungkin awalnya dari tingkat kecamatan dulu kan. Dari tingkat majelis ulama kecamatan, kota, baru provinsi, baru ke pusat. Ya itu. Artinya sebagai ulama ya siap-siap saja jelas merevisi gitu. Sebagaimana kalau negara-negara yang notabene bukan Islam saja
luar biasa kalau korupsi itu dihukum mati. Ya memang efek jerahnya seperti itu. Di kita yang memang pastilah semua kita, baik orang kita terutama orang awam ini ya kepenginnya seperti itu. Bagaimana para koruptor itu dihukum dengan seberat-beratnya sehingga ada efek jerah. Ya. Nah sekarang pertanyaannya ya kembali tadi itu bagaimana mau begitu? Karena dari atasnya itu kan berarti strukturnya semua begitu. Jadi mereka nggak mau bikin begitu-begituan. Sementara punten kalau ada yang ini, nah udah. Mahfud MD kan kencang sudah jelas itu. Dia ulama NU, walaupun dia gagal jadi pejabat, ya itu. Cuman kadang-kadang orang ininya lah kalau lagi jadi pejabat nggak kencang. Kalau soal lagi nggak jadi kencang, Mahfud MD kan kencang tuh. Harus ini kan. Sekarang tuh keluar. Ya kita dukung dia ulama NU, ilmunya juga kuat, ilmu agamanya. Mahfud MD ini termasuk fan-nya Gus Dur, Al-Maghfurlah, ya itu. Bagus sekarang nih dia ini. Cuman kan dukungannya yang nggak ada, itu repotnya itu. Ya. Sekarang sekalipun ulama umpamanya kumpul ini, wong nggak ada kekuatannya susah, malah nanti dikucilkan dan sebagainya. Sedangkan mereka yang di atasnya punya kekuatan, punya power, uang dipegang, kekuasaan dipegang, ya, kekuatan dipegang. Wis, ini kan melawannya agak repot. Ya, nanti ya kita harapan pelan-pelan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Haji Huda, faktor DKM bagaimana nih takut kita biar nggak ada pesimis kan seperti itu. Ya memang kita takut kepada Allah, kadang-kadang ada rasa pesimis. Makanya Syekh Hasan Basri, ulama sufi luar biasa dari Irak, itu daerah Basrah, dia sampai mengatakan seperti ini, janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan keterangan bahwa seorang itu akan berkumpul dengan siapa yang dicintainya. Ya, karena kamu tidak bisa bertemu dengan orang yang baik yang kita cintai, melainkan dengan mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Akhirnya banyak orang lah yang penting kalau kita cinta Nabi, kadang wis pasti kumpul sama Nabi. Kalau nggak melaksanakan sunnahnya ya sama. Karena orang yang muludan tuh alasannya begini-gini cinta Nabi, ini joget dan sebagainya. Lah itu apa? Dasarnya memang hadisnya apa? Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Nah kalau dia nggak mengerjakan apa yang dilakukan oleh orang itu, ya nggak akan kumpul. Bukan karena cintanya, tapi karena cinta harus melahirkan apa? Motivasi untuk mengikuti gaya orang yang dicintai seperti itu. Artinya kalau kita takut kepada Allah, bagaimana kita menghindarkan diri kita agar apa yang Allah benci itu tidak kita laksanakan. Sebab takut sekarang ini banyak orang takut, tapi ya takut kalau ini doang, kalau enggak ini mah enggak takut. Kalau ada orangnya, begitu orangnya enggak ada, enggak takut. Ya, artinya hilangkan semua itu. Tadi kata Imam Abdullah Samarkand, hendaknya kita takut itu juga dalam hal bagaimana ada rasa takut hina dalam taat. Kenapa? Kita tidak tahu apakah akan mendapatkan taufik hidayah dari Allah atau tidak. Sebab wa ma taufiqilla billah, tidak ada taufik tolong itu kecuali dari Allah. Ya, jadi cemas kita, takut kita jangan berlebihan. Yang terpenting takut itu satu, orang awam mah laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Insyaallah enggak usah pesimis. Artinya dalam keadaan seperti ini memang banyak orang-orang yang ruwet amat lihat keadaan begini. Enggak usah, udah biarin saja. Nikmati saja terus. Allah yang harus kita jadikan. Ya, innallaha ma'ana la tahzan wala takhaf. Innallaha ma'ana, ini kuncinya dulu kan Rasulullah. Kepada Abu Bakar dulu yang nangis sedih bagaimana dikejar-kejar orang kafir mau mati dan sebagainya. Innallaha la takhaf wala tahzan, innallaha, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Itu saja. Ya, baik jamaah at-taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan insyaallah ini menjadi motivasi kita untuk sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta berusaha kita untuk menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh optimis, karena rahmat Allah itu akan berada bersama dengan orang-orang yang optimis. Karena apa? Manusia semua punya kekurangan, punya kelemahan, tapi di balik itu ada rahmat Allah yang luasnya melebihi apapun. Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Semoga kita semua diberikan keselamatan di akhirat dan digolongkan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian
pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika arhamar rahimin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.